Perang Khandak berakhir dengan kemenangan gemilang bagi umat Islam. Meskipun dengan perjuangan yang berat dan penuh ujian, kemenangan ini bukanlah semata-mata hasil dari kekuatan pasukan Islam, tetapi lebih merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan persatuan yang terjalin di antara kaum muslimin. Perang Khandak juga mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan di antara umat Islam dengan bekerja sama dan saling membantu. Mereka mampu mengatasi tantangan yang sangat besar dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Perang ini juga menunjukkan bahwa keimanan yang kuat, kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci untuk meraih pertolongan dan kemenangan. Kemenangan ini membuktikan kepada seluruh suku Arab bahwa Islam adalah kekuatan yang harus diperhitungkan dan tidak dapat diremehkan. Banyak suku Arab yang sebelumnya ragu-ragu untuk masuk Islam akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan umat Islam setelah menyaksikan kemenangan mereka dalam Perang Khandak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali pendengar kisah-kisah Islami dimanapun Anda berada. Semoga limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai aktivitas kita sekalian. Video kali ini akan membahas sejarah Perang Khandak yang penuh dengan taktik dan strategi yang cukup gemilang. Perang Khandak juga dikenal sebagai Perang Ahzab atau Perang Sekutu karena melibatkan beberapa golongan yang bersatu, yakni Bani Quraisyah, Bani Nadir, kaum Ghattafan, dan kaum Quraisy melawan pasukan muslimin. Peristiwa ini adalah momen krusial dalam sejarah Islam yang terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah 627 Masehi di Madinah. Nama Khandak berasal dari bahasa Persia, kandak atau parit, merujuk pada strategi pertahanan inovatif yang digagas oleh Salman Al-Farisi, sahabat dari baginda Nabi Muhammad SAW, dengan menggali parit di sekeliling Madinah. Perang Khandak diakibatkan oleh akumulasi dendam, ambisi politik, dan pengkhianatan kaum Yahudi Bani Nadir yang diusir dari Madinah karena melanggar perjanjian. Mereka menghasut kaum kafir Quraisy di Mekah yang merasa terancam oleh perkembangan Islam dan suku-suku Ghattafan untuk membentuk aliansi. Tujuan utama mereka adalah menghancurkan Islam di Madinah. Kaum Ghattafan ingin kembali menguasai perdagangan di wilayah Madinah. Keinginan untuk balas dendam atas kekalahan dalam perang-perang sebelumnya juga menjadi pemicu terjadinya Perang Khandak. Aliansi ini berhasil mengumpulkan sekitar 10.000 pasukan kaum kafir. Jumlah ini melebihi 3.000 pasukan muslimin Madinah. Dalam menghadapi ancaman ini, Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Salman Al-Farisi mengusulkan penggalian parit sebagai sebuah strategi pertahanan yang belum dikenal di Arab pada saat itu. Strategi ini didasari dari kebiasaan di wilayah Persia guna menahan pasukan berkuda. Persia sendiri saat ini menjadi negara Iran. Parit ini akhirnya dibangun sepanjang 5.544 meter, lebar 4,62 meter, dan kedalaman 3,32 meter, digali di bagian utara Madinah. Ini membuat Madinah seperti benteng yang tak tertembus oleh pasukan aliansi. Nabi Muhammad SAW membuat peta penggalian dari ujung utara hingga selatan. Penggalian parit memakan waktu kurang lebih selama 10 hari. Aliansi pasukan sekutu terkejut dengan parit tersebut. Mereka mengira pasukan Islam akan menghadang mereka di lereng Bukit Uhud. Peristiwa Perang Khandak ini berlangsung hampir 1 bulan penuh dan terhalang oleh parit-parit yang dibuat oleh pasukan muslim. Nuaim bin Mas'ud yang berasal dari suku Ghattafan diam-diam masuk Islam dan diutus Nabi Muhammad SAW untuk memecah belah aliansi pasukan musuh. Ia memperingatkan Bani Quraisyah, sekutu Yahudi yang berkhianat, bahwa kaum kafir Quraisy akan meninggalkan mereka, dan memperingatkan kaum kafir Quraisy bahwa Bani Quraisyah berniat untuk melakukan pengkhianatan. Hasutan ini berhasil menaruh kecurigaan dan melemahkan pasukan aliansi. Nuaim bin Mas'ud al-Ashja'i memeluk Islam tanpa sepengetahuan pasukan gabungan dan dengan keahliannya memecah belah pasukan gabungan dari dalam. Dalam peristiwa Perang Khandak, beberapa perwira kaum kafir Quraisy mencoba menerobos parit yang telah dibangun oleh pasukan muslim. Amru bin Abdi Wud, prajurit kaum kafir Quraisy yang sangat terkenal, berhasil menyeberangi parit dan menantang duel pasukan muslim. Ali bin Abi Thalib pun akhirnya maju dan berhasil mengalahkannya. Peristiwa itu akhirnya membangkitkan semangat kaum pasukan muslimin. Dalam perang tersebut pengepungan berlangsung lama. Moral pasukan sekutu semakin hari semakin menurun. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin topan
yang menghancurkan kemah mereka, memecahkan periuk, dan memadamkan api. Hingga akhirnya pasukan gabungan kembali ke rumah mereka dengan kegagalan menaklukkan kota Madinah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan tentara malaikat yang tidak terlihat. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Ahzab ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira." Artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menekankan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui angin topan dan tentara yang tak terlihat, serta pentingnya mensyukuri nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan perang Khandaq dengan detail tentang psikologis yang dialami kaum muslimin. Madinah dikepung pasukan dalam jumlah banyak sehingga memungkinkan pasukan muslimin akan mengalami kekalahan. Namun pada akhirnya, secara perhitungan militer, pasukan muslimin mengalami kemenangan. Meskipun parit menjadi penghalang utama, beberapa kelompok kecil dari pasukan sekutu terus berupaya menyeberanginya. Pasukan muslimin dengan sigap menghalau setiap upaya ini dengan panah dan batu. Hal ini menunjukkan disiplin dan kesiapsiagaan yang tinggi dalam mempertahankan Madinah. Dalam kondisi pengepungan yang sulit, persediaan makanan semakin hari semakin menipis. Jabir bin Abdullah melihat Nabi Muhammad SAW sangat lapar dan menawarkan hidangan sederhana. Nabi Muhammad SAW menerima tawaran itu dan mengajak para sahabat lainnya untuk menyantap makanan itu bersama-sama. Namun ajaibnya, makanan yang sedikit itu cukup mengenyangkan seluruh pasukan muslimin. Dalam perang Khandaq, kaum perempuan muslimah juga terlibat dengan memberikan dukungan logistik, menyediakan air dan makanan bagi pejuang di garis depan. Beberapa perempuan muslimah ikut serta dalam pertempuran, membantu dan merawat pasukan muslim yang terluka. Huzaifah bin Al-Yaman, seorang sahabat Rasulullah SAW, memiliki peran penting dalam perang Khandaq. Dalam kondisi genting di malam yang gelap dan dingin, Nabi Muhammad SAW meminta seorang sukarelawan untuk menyusup ke perkemahan musuh, mencari tahu rencana mereka, dan memastikan apakah mereka benar-benar akan mundur atau hanya berpura-pura. Huzaifah dengan sukarela menerima tugas berat ini. Dengan keberanian dan kecerdikannya, Huzaifah menyusup ke perkemahan musuh, berbaur dengan mereka, dan berhasil mendapatkan informasi penting. Ia mendengar percakapan para pemimpin pasukan sekutu yang sedang dilanda kebingungan dan ketakutan akibat angin topan dan perselisihan internal yang terjadi. Huzaifah mengetahui bahwa mereka berencana untuk menghentikan pengepungan dan kembali ke kampung halaman mereka. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Huzaifah segera kembali ke Madinah dan melaporkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kabar ini memberikan semangat baru bagi pasukan muslimin dan menguatkan keyakinan mereka bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Perang Khandaq merupakan ujian berat bagi keimanan umat Islam di Madinah. Pengepungan yang berkepanjangan, kekurangan makanan, dan ancaman serangan musuh menyebabkan kegelisahan dan ketakutan di hati sebagian sahabat. Namun, di tengah kesulitan tersebut, harapan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan akan janjinya tetap membara di hati kaum pasukan muslimin. Al-Quran menggambarkan dengan jelas kondisi psikologis kaum muslimin selama perang Khandaq dalam surat Al-Ahzab ayat 10 sampai dengan 13. "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa." Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Al-Ahzab ayat 10. Dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hunalika btuliul mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura." Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya.
Al-Ahzab ayat 12. Wa idh qalatit ta'ifatum minhum ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana awratu wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, hai penduduk Yathrib Madinah, tidak ada tempat bagimu. Maka kembalilah kamu, dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga, dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka. Mereka tidak lain, hanya hendak lari. Quran Surat Al-Ahzab ayat 13. Ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit hatinya berusaha untuk melemahkan semangat kaum muslimin dengan menyebarkan keraguan dan keputusasaan dalam perang Khandaq. Namun kaum muslimin yang sejati tetap teguh dalam keimanan mereka dan terus berjuang dengan sabar dan tabah. Setelah pasukan sekutu mundur, Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah. Tidak lama kemudian malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW dan memerintahkan beliau untuk menyerang Bani Quraisyah karena pengkhianatan mereka. Nabi Muhammad SAW segera mempersiapkan pasukan dan mengepung benteng Bani Quraisyah selama beberapa hari. Setelah pengepungan yang cukup lama, Bani Quraisyah menyerah tanpa syarat. Nabi Muhammad SAW kemudian memutuskan untuk menyerahkan hukuman bagi Bani Quraisyah kepada Sa'ad bin Mu'az, seorang pemimpin suku Aus yang merupakan sekutu Bani Quraisyah sebelum masuk Islam. Perang Khandaq berakhir dengan kemenangan gemilang bagi umat Islam. Meskipun dengan perjuangan yang berat dan penuh ujian, kemenangan ini bukanlah semata-mata hasil dari kekuatan pasukan Islam, tetapi lebih merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuatan persatuan yang terjalin di antara kaum muslimin. Perang Khandaq juga mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan di antara umat Islam dengan bekerja sama dan saling membantu. Mereka mampu mengatasi tantangan yang sangat besar dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Perang ini juga menunjukkan bahwa keimanan yang kuat, kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kunci untuk meraih pertolongan dan kemenangan. Kemenangan ini membuktikan kepada seluruh suku Arab bahwa Islam adalah kekuatan yang harus diperhitungkan dan tidak dapat diremehkan. Banyak suku Arab yang sebelumnya ragu-ragu untuk masuk Islam akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan umat Islam setelah menyaksikan kemenangan mereka dalam Perang Khandaq. Perang Khandaq salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang memberikan banyak pelajaran dan inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia. Perang ini mengajarkan tentang pentingnya keimanan, kesabaran, persatuan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala tantangan dan meraih kemenangan. Setelah kemenangan dalam Perang Khandaq, beberapa peristiwa penting terjadi yang memperkuat posisi umat Islam di Madinah dan membuka jalan bagi perluasan dakwah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan umroh. Namun, kaum kafir Quraisy menghalangi mereka untuk memasuki kota tersebut. Setelah perundingan yang panjang, dicapai perjanjian Hudaybiyah yang berisi gencatan senjata selama 10 tahun antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy. Perjanjian ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk memperkuat diri dan menyebarkan dakwah secara damai. Selanjutnya, pada tahun ke-7 Hijriah, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan muslimin untuk menaklukkan Khaybar, sebuah wilayah yang dihuni oleh kaum Yahudi yang seringkali melakukan provokasi dan menghasut suku-suku Arab untuk memerangi umat Islam. Penaklukan Khaybar memberikan sumber daya ekonomi yang signifikan bagi umat Islam dan memperkuat posisi mereka di Jazirah Arab. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dengan damai tanpa pertumpahan darah. Pembebasan Mekah merupakan kemenangan besar bagi umat Islam dan menandai berakhirnya dominasi kaum kafir Quraisy di Jazirah Arab. Semoga kisah Perang Khandaq ini dapat terus menginspirasi dan memotivasi kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan kontribusi positif bagi kemajuan umat Islam dan kemanusiaan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wallahu alam bisawab.